Mengapa ada bau yang menyengat? Dari mana asalnya? Ini disebabkan oleh pohon yang ditanam oleh orang bodoh ini. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang lewat di sini dan sering tersandung. Dalam 2 hari terakhir tunas-tunas baru telah muncul di pohon ini. Pohon yang belum berbunga selama 3 tahun. Jenis tunas berkualitas apa yang bisa dihasilkannya? Dasar bodoh. Beraninya kau mempermainkan kami dengan cara yang kotor. Tidak heran, pohon itu ditanam 3 tahun lalu, tidak berbunga selama 3 tahun. Dan akhirnya menghasilkan tunas yang bau. Rasanya, kau datang khusus untuk membuat keluarga Zhu kami jijik. Segala sesuatu memiliki roh. Kuncup pohon tidak serta-merta berbau. Hanya saja mereka telah menerima kemalangan keluarga Zhu Anda. Itulah mengapa mereka menjadi seperti ini. Kematian sudah dekat. Masih berusaha membingkai keluarga Zhu kami. Hari ini, tuan muda ini akan cabut tunasnya, tabang pohonnya, membunuh seseorang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Dasu. Keluarga Su bermata, tapi tak mengenali Gunung Tai. Anda telah menyinggung perasaan tamu terhormat saya. Percaya atau tidak hanya dengan satu kata dariku, aku bisa memusnahkan keluarga Sumu. Ini pasti pengusaha terkenal dari kota Tianhe. Gu Songshu, Presiden Gukan. Sungguh secantik makhluk surgawi. Kunjungan Anda ke tempat tinggal saya yang sederhana, sungguh telah membawa kehormatan bagi rumahku. Datang, silakan duduk. Ini adalah teh Longjing berkualitas tinggi. Silakan cicipi. Siapa yang mengikatnya? Kurang pengetahuan. Konyol. Cepat lepaskan ikatannya. Mengapa Presiden Gu memperlakukan orang bodoh seperti ini sangat perhatian? Dia menumpang gratis 3 tahun di keluarga kami. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang menyukainya. Kami hampir saja. Karena Anda keluarga Su tidak menyambutnya. Kalau begitu memang lebih baik begitu. Kami keluarga Gu ingin mengundangnya. Jadilah tamu terhormat keluarga Gu. Cepat lepaskan ikatan tamu terhormatku. The film was translated and narrated by M Media. Halo Pak Syuk. Nama saya Gu Sangsu. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi keluarga Gu di kota Tianhe. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Jika aku pergi bersamamu, apakah akan ada bubur seafood untuk dimakan? Saya paling suka bubur makanan laut. Songsui pria ini memang bodoh bukan? Bagaimana mungkin dia bisa membantu? Apakah keluarga Gu kita lolos dari kesengsaraan surgawi? Mungkinkah ayahmu telah melakukan kesalahan? Kita tidak seharusnya menilai orang berdasarkan penampilan. Aku percaya pada penilaian ayahku. Penjaga. Menunjukkan ketulusan kita. Kunci mobil Rolls-Royce edisi terbatas. Bernilai 50 juta. Emas begitu banyak. Saya khawatir biayanya setidaknya akan mencapai 100 juta. Sertifikat tanah bermotif naga. Mungkinkah? Apakah rumah itu Longdu Manor yang terletak di pusat kota? Set ini pasti bernilai 50 juta. Untuk orang gila, keluarga Gu sebenarnya menghabiskan 100 juta secara tunai. Gila sungguh gila. Tuan Siu, lihat ini. Apakah ini cukup tulus? Benda-benda ini tidak bisa dimakan. Ini tidak menyenangkan. Aku membenci. Dasar bodoh. Yang kamu tahu hanyalah makan. Aset-aset ini. Jika kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Anggap saja sebagai pengeluaran Anda di rumah kami selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya segera pergi dari sini. Apa arti periode 3 tahun belum berakhir? Apa arti bermekaran dan bertunas? Hari ini, aku akan mencabut tunas busuk ini. Dan akhiri khayalanmu.
Aku akan mengawasimu saat kau keluar. Jangan pilih itu. Jangan pilih itu. Jika itu dipilih, keluarga Su akan menerima pembalasan. Kalian semua akan menjadi pengemis. Su Qiang. Segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. Seseorang tidak boleh bertindak melawan surga jika tunas pohon ini jatuh. Agar dapat berkembang kembali, ini akan memakan waktu jauh lebih lama. Hanya ketika pohon ini sedang tumbuh subur. Apakah keluarga Su Anda makmur selama 100 tahun dan menikmati kedamaian abadi? Jika tunas pohon yang melambangkan keberuntungan jatuh, Su Qiang, kamu tidak hanya akan menghadapi kutukan abadi, tetapi ratusan anggota dari seluruh klan Su juga akan terlibat. Kamu benar-benar idiot. Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Seandainya aku mendengarkanmu, itu akan benar-benar bodoh. Bukankah itu hanya sekadar tunas pohon? Bagaimana mungkin aku takut akan hal itu? Abaikan saja tunasnya. Bahkan pohon malang ini. Jika saya bilang potong hari ini, lalu saya akan memotongnya. Chu Qiang, berani-beraninya kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan Dashu. Melepaskan. Ibu, cepat bujuk Chu Qiang. Katakan padanya agar tidak terlalu impulsif lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Pohon ini tumbuh di halaman rumah keluarga Chu saya. Ini adalah milik keluarga Chu saya. Keluarga Chu saya bisa membuangnya sesuka saya. Namun, Ibu, apakah mungkin untuk berhenti memetik kuncup bunga? Bisa berhenti memetik kuncup. Tapi pohon ini, hal ini memengaruhi keberuntungan keluarga Chu saya. Putra, tebang pohon ini untukku. Saya ingin semua orang tahu. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keluarga Chu ini? Dengarkan ibu. Aku akan mengambil parang sekarang juga. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, aku mohon padamu. Berhenti main-main dengan mereka. Ini bukanlah hal yang mudah bagi keluarga Chu kami untuk mencapai titik ini. Xiao Qiang, hati-hati. Terperangkap dalam jebakannya sendiri. Dia sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Zuki yang benar-benar telah meninggal. Dashu, dia. Nubuat itu telah menjadi kenyataan. Dia bukan orang bodoh. Sudah berakhir. Saya juga tadi berbicara buruk tentang Dashu. Akankah aku menerima hukuman ilahi? Ayah, Bapak Dashu ini memang luar biasa. Kata-katanya terwujud menjadi kenyataan. Dia tampaknya bisa meramalkan masa depan. Putra bungsu dari keluarga Shu, karena dia tidak mendengarkan Bapak Dashu, sudah mati.
Pemuda ini bernama Dashu. Tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan seperti itu. Namun Xiaoxue manfaatkan kesempatan ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengundang Dashu. Hanya saja Dashu mungkin agak aneh. Oleh karena itu, apapun permintaan yang dia ajukan tidak peduli. Atau perilaku aneh, apa yang dia tunjukkan, Anda harus tanpa syarat setuju dan menghormatinya. Ingatlah ini baik-baik. Anda tidak boleh mengikuti jalan lama keluarga Su. Tenang saja, Ayah. Saya pasti akan mengundang Bapak Dashu kembali ke keluarga Gu. Saudara Dashu, aku mohon padamu. Saudara laki-lakiku masih muda. Dia belum dewasa. Aku mohon padamu. Saya akan bersujud dan meminta maaf atas namanya. Zufan. Tidak ada gunanya melakukan ini. Zhu Qiang menentang takdir untuk menebang pohon itu. Kekayaan itu telah habis. Malapetaka tak bisa dihindari. Saya juga tidak berdaya. Lebih-lebih lagi, keluarga Zhu tidak berniat untuk bertobat. Mereka tetap arogan dan kasar. Ibu, Song Fai. Kalian semua masih berdiri di situ kenapa? Berlututlah dengan cepat dan mohonlah kepada saudara Dashu. Kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Kesempatan yang sama tidak akan datang dua kali. Dokter, apakah anak saya masih bisa diselamatkan? Persiapan untuk pemakaman. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Xu, demi pengabdian saya kepada Anda, selama ini, saudaraku telah menuai apa yang telah dia tabur. Aku mohon padamu, saya mohon jangan melibatkan keluarga Chu. Aku telah memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang waktunya telah tiba. Keluarga Su terpapar dao surgawi. Bahkan aku pun tak berdaya sekarang. Omong kosong. Berhentilah menyebarkan khayalanmu di sini. Kau ini makhluk macam apa, dasar sampah. Lancang. Ibu, berhenti bicara. Saya sudah kehilangan seorang saudara laki-laki. Aku tak ingin kehilanganmu juga. Dasar bodoh. Mengapa kamu berlutut di hadapan orang bodoh? Dia hanya memperdaya orang-orang di sini. Meskipun adik laki-lakimu sudah meninggal dunia. Ini murni kebetulan. Lagi pula dia hidup selama 3 tahun tambahan. Apakah kamu sudah lupa? Dokter menyatakan saat itu bahwa nyawa adik laki-lakimu sudah hampir berakhir. Oleh karena itu, terlepas dari kapan dia meninggal, saya sudah siap secara mental. Ibu, Anda bingung. Apakah kamu sudah lupa? Alasan Chu Qiang bisa hidup 3 tahun lagi. Itu karena Bapak Dashu, sebuah karya kaligrafi dan lukisan yang dibuat bertahun-tahun lalu, digantung di kamar saudara laki-laki saya. Itulah yang terjadi, bukan? Karya kaligrafi tak berharga dari orang tak berguna. Menakutkan. 2 hari yang lalu saya memperlakukannya sebagai sampah dan membuangnya. Konyol. Kaulah ibu kandungnya yang secara pribadi membunuh putramu sendiri. Tuan Su, bolehkah saya mengundang Anda kepada keluarga Gu di kota Tianha? Anda ingin mengundang saya untuk membantu keluarga Gu. Hal ini membutuhkan pengorbanan yang ekstrem. Apakah Anda sudah siap? Tuan Su, selama kamu bisa menyelamatkan keluarga Gu bisa menerima harga berapapun. Saya harap keluarga Gu Anda tidak akan menjadi keluarga Su berikutnya. Mari kita pergi. Tuan Xu, keluarga Chu benar-benar menyadari kesalahan kami. Aku mohon padamu, tolong beri kami kesempatan lagi. Ibu, Song Fai,
Berlututlah segera, dan meminta maaf kepada saudara Dasyu. Aku berlutut di hadapan orang idiot. Jangan pernah memikirkannya. Sekalipun aku berlutut, aku hanya akan berlutut di hadapan surga dan Buddha. Keluarga Zu kami di desa ini dianggap sebagai keluarga terkemuka dan terhormat. Berlutut di hadapan orang idiot. Kesopanan macam apa itu? Baik sekali. Saya menghargai keluarga Su. Sikap yang tidak terkendali dan menantang. Saudara Dasyu, mereka tidak tahu apa-apa dan bodoh. Zufan. Mengingat kamu telah merawatku selama bertahun-tahun, aku tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Apakah Anda benar-benar bermaksud demikian? Tetap keras kepala. Hukum surga tidak dapat ditentang. Kesempatan telah diberikan berkali-kali. Merekalah yang gagal menyayangi mereka. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Tuan Su mempersilahkan kami pergi. Semua ini karena kamu. Keluarga Chu hancur total. Jika kau masih punya akal sehat, mari ikut saya untuk membujuk Tuan Dasyu agar tetap tinggal. Jika tidak, keluarga Chu akan benar-benar menghadapi bencana total. Hanya dengan membujuk Bapak Dasyu tetap tinggal, keluarga Chu kami dapat menghindari bencana total ini. Zufan, jangan terlalu panik. Saya rasa Anda terlalu banyak berpikir. Anda hanya memitoskan si idiot ini. Selama bertahun-tahun si idiot ini, memang ia membuat beberapa pernyataan mengejutkan. Penempatan barang-barang ini tidak tepat. Mengubah lokasi mereka akan mendatangkan kekayaan. The film was translated Halo. and narrated by M Media. Benar-benar, proyek itu benar-benar terjamin. Energiin keluarga Su Anda terlalu berat. Saya akan menulis sebuah karya kaligrafi untuk menghilangkan yin dan memberikan perlindungan. Namun ini jelas bukan solusi jangka panjang. Meskipun si bodoh Dasyu ini, beberapa hal yang dia katakan telah menjadi kenyataan, tetapi siapa yang bisa menjaminnya? Apakah ini bukan kebetulan? Jika dia benar-benar bisa mewujudkan ramalan, mengapa dia masih tinggal bersama keluarga Zu? Mengapa keluarga Zu kami hanya orang terkaya di desa yang bertahan? Bukankah itu karena kalian semua bodoh? Seandainya kita selalu mendengarkan Bapak Dasyu, keluarga Chu sekarang akan telah lama menjadi keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Bukankah Anda hanya mendapatkan sedikit uang? Hal itu membuat kalian semua menjadi sombong. Tidak heran kalau Pak Dasyu berkata demikian. Keluarga Chu kami sangat berdosa. Jeti akar masalahnya. Jeti akar masalahnya terletak pada kalian semua. Zufan, kamu bahkan tidak mau mengakuinya ketika disebut bodoh. Saya pikir Dasyu ini, dia hanya ingin tetap berada di keluarga Zu kami, makan dan minum gratis. Itulah mengapa dia mengatakan hal-hal yang berbahaya ini. Kami semuanya telah tertipu olehnya. Song Fei benar. Song Fei melihat segala sesuatu dengan jelas. Anda berani-beraninya mengkritik kami. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan sendiri. Seharian berputar di sekitar orang bodoh, menyebabkan desas-desus dan gosip di desa. Hal itu sangat memalukan bagi Song Fei. Ibu, diam. Aku tidak mau mendengarmu berbicara. Alasan keluarga Chu meraih prestasi seperti sekarang ini. Semua ini berkat Song Fei dan aku. Dibangun sedikit demi sedikit melalui kerja keras. Benar. Sekarang si bodoh itu sudah pergi. Keluarga Zu kita akan terus membaik. Kekayaan keluarga hanya akan semakin makmur. Keluargaku Chu Feng. Bagaimana mungkin mereka seperti kamu? Begitu fisiknya. Anda bilang Anda yang mempertahankan keluarga Chu. Apakah Anda tidak sadar tingkat kompetensi sendiri? Kalian yang bahkan belum pernah bersekolah di SMP. Seorang wanita paruh baya. Apa yang Anda miliki supaya keluarga Chu bangkit perlahan? Dan kalian semua, keterampilan apa yang Anda miliki untuk membuat keluarga Chu makmur? Industri keluarga Chu. Saya khawatir Anda bahkan tidak memahami hal-hal mendasar. Kamu sibuk dengan apa akhir-akhir ini? Dan kamu, hak apa yang kamu miliki untuk memandang rendah saudara Dasyu? Apakah kamu sudah lupa? Mengapa punggungmu bisa terbakar tanpa alasan?
Ada apa, Song Fei? Saya baik-baik saja. Keluarga Zhu kami. Tidak mungkin, karena orang bodoh, bahwa takdir telah berubah. Ya, sama sekali tidak mungkin. Benar. Mungkinkah keluarga Chu saya tidak memiliki orang bodoh, tidak dapat berfungsi lagi? Aku Chu Feng. Jangan punya anggota keluarga yang sebodoh kamu. Sudah tak bisa diselamatkan lagi. Berhenti, kamu mau pergi kemana? Kamu tidak diperbolehkan memohon padanya. Jika kamu tidak ingin hidup, aku masih ingin hidup. Saya harus memohon kepada Tuan Dashu untuk kembali. Anda, anak perempuan yang durhaka, berpikir kau akan melakukannya demi orang bodoh, meninggalkan ibu dan suami sendiri. Apakah Anda sudah tidak menginginkannya lagi? Berhenti di situ jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini. Keluarga Chu akan memutuskan semua hubungan denganmu. Cepat bawa wanita bodoh ini pergi, dan kembalikan dia padaku. Dia menyebabkan kematian putra saya, dan menghasut putri saya. Pergi dan singkirkan orang bodoh ini untukku. Tuan Shu. Tuan Shu, mohon tunggu sebentar. Paman kedua bawa mobilnya duluan, agar pria itu tidak perlu berjalan terlalu jauh. Baiklah. Tuan Shu, mohon tunggu sebentar. Mobilnya akan segera tiba. Tidak perlu terburu-buru. Permasalahan sepele keluarga Su belum terselesaikan. The film was Tuan Shu, translated aku. and Zufan. narrated by M Media. Zufan, Anda telah mempermalukan keluarga Su. Saya di sini atas nama Nyonya Zhu untuk menangkap Anda. Bawa dia pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku, Tuan Shu. Selamatkan aku, Tuan Shu. Zufan, kau benar-benar berpikir begitu tentang diselamatkan oleh orang bodoh. Kamu benar-benar istriku yang baik. Kunci Zufang dalam penelitian. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan untuk membiarkannya keluar. Bawa dia pergi. Tuan Shu. Sekarang giliranmu. Kamu ingin melakukan apa? Saat ini, Bapak Shu adalah tamu terhormat keluarga Gu saya. Nona gue. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Dasar bodoh. Sebelum melangkah melewati gerbang keluarga Gu, Anda masih merupakan anjing milik keluarga Zhu saya. Keluarga Zhu saya bukan tempat sembarangan orang datang dan pergi sesuka hati mereka. Hari ini, jika dia tidak meninggalkan sesuatu, di manakah martabat keluarga Zhu akan tetap terjaga? Tuan Shu, aku tak bisa menemanimu kembali ke keluarga Gu. Benda-benda fana hampir tidak bisa melukaiku. Seharusnya kau tidak menghalangi pisau itu untukku. Aku telah menerima balasan karma atas ketulusanmu. Tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan ketulusanmu. Aku belum mati. Saya mengakui bahwa Anda adalah suami Zufan. Jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Jika ada kesempatan lain, pembalasan ilahi akan datang. Nyonya Zhu, saya harap Anda bisa mempersiapkan diri secara mental. Hasil pemeriksaan kesehatan. Apa? Nyonya, saya permisi dulu. Jagalah kesehatanmu baik-baik. Turut berduka cita, semuanya akan membaik. Menurut Anda penyakit apa yang diderita Nyonya Zhu? Menatap wajahnya yang berseri-seri. Seharusnya tidak ada yang serius kan? Sulit untuk mengatakan, lihat. Betapa terkejutnya dia saat melihat laporan pemeriksaan fisik. Ini kemungkinan besar adalah penyakit yang serius. Mungkinkah penebangan pohon itu, keluarga Zhu, akan benar-benar seperti yang dikatakan Pak Shu, mendekati kehancuran selangkang demi selangkang? Sebenarnya apa yang sedang dia lihat? Sepertinya dia juga sedang menunggu sesuatu. Tuan Shu, kejadian aneh selalu terjadi di rumahku. Dan kita dilanda penyakit. Saya memohon kepada Bapak Shu untuk maju dan menyelamatkan keluargaku. Zhu Wei. Awalnya, saya bermaksud untuk membantu Anda, agar keluarga Zhu Anda dapat makmur selama 100 tahun. Lagi pula sebagai keturunan keluarga Zhu, Su Fugui membayar dengan nyawanya.
Sayangnya hal ini terjadi di seluruh keluarga Zhu. Hanya Zhu Fang yang memiliki akar kebijaksanaan. Yang lain tidak memiliki takdir bersamaku. Takdirnya yang penuh ketenaran dan kekayaan lebih kecil lagi. Aku telah menepati janjiku. Bagaimana jalan keluarga Zhu di masa depan? Dan kemana hal itu mengarah, tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Surga. Saat ini, bulan Agustus adalah puncak musim panas. Bagaimana bisa tiba-tiba turun salju lebat? Keluarga Zhu. Telah terjadi anomali langit. Dan tepat pada saat Bapak Dasu meninggalkan tempat tinggalnya. Sepertinya keluarga Zhu sudah benar-benar tamat. Ada apa, Ibu? Mungkinkah? Untungnya penglihatan saya masih tajam. Saya memeriksa nama itu dengan cermat. Meskipun ini menunjukkan diabetes melitus stadium menengah, namun ini bukan laporan pemeriksaan medis saya. Ada apa denganmu? Memberi saya laporan pemeriksaan medis orang lain. Kau membuatku takut. Mohon maaf, Ibu Zhu. Itu adalah kelalaian saya. Kamu dan ini, pasien diabetes memiliki nama yang sangat mirip. Ini milikmu. Aku sudah tahu itu. Tubuhku sangat kuat. Bagaimana mungkin saya bisa terkena diabetes? Kanker paru-paru stadium lanjut. Apa? Mustahil. Mustahil. Mungkinkah? Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mungkinkah saat itu? Kata-kata orang bodoh itu sedang mengatakan yang sebenarnya. Begitu banyak makanan lezat. Kalian semua makan dengan cepat. Makanlah cepat, jangan tunggu aku. Makan terus-menerus. Dasar bodoh. Yang kamu tahu hanyalah makan. Ibu, Ketidakmampuan Anda untuk makan. Itu karena kejahatan di dalam hatimu sedang bekerja. Hanya dengan mengabdikan diri pada kebaikan. Apakah kamu akan menemukan kedamaian dan berkah? Jika tidak, virus akan berada di dalam tubuh Anda. Akan terpicu kapan saja. kalian semua orang-orang aneh. Anda pasti salah mendiagnosis saya. Mustahil. Aku tidak percaya. Nyonya Zhu mohon tetap tenang. Terlalu gelisah akan memengaruhi kondisi Anda. Karena Anda adalah VIP di rumah sakit kami. Kami menanggapi hal ini dengan sangat serius. Setelah laporan pemeriksaan medis keluar, kami mengirimkannya ke pihak kota untuk ditinjau. Hal ini telah dikonfirmasi oleh para ahli. Kalian semua orang-orang aneh. Sekumpulan orang tak berguna. Aku tidak percaya. Jika itu yang Anda yakini, saya permisi dulu. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Dokter, apa yang akan kulakukan jika kau pergi? Aku belum ingin mati. Nyonya, meskipun ini kanker paru-paru stadium lanjut, namun selama Anda menjalani perawatan aktif, kamu masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Namun biaya pengobatannya mungkin sangat tinggi. Setidaknya lebih dari 1 juta. Tidak masalah. Bukankah itu hanya 1 juta? Selama penyakit tersebut dapat diobati, kami tidak kekurangan uang. Tidak kekurangan uang. Saya menginginkan dokter terbaik dan obat terbaik. Ya, apalagi 1 juta. Kita mampu membayar 10 juta. Keluarga Zhu kami memiliki banyak uang. Song Fei, mengapa kamu bersikap seperti itu? Apakah kamu punya 10 juta? Dari mana asal anjing liar ini? Berani memprovokasi keluarga Gu kami. Song Fei sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Kamu mau apa? Apa yang saya inginkan? Utang harus dibayar kembali. Jika tidak ada uang, lalu kita lanjutkan sesuai dengan kontrak. Sekarang rumah dengan halaman dalam ini, dan seluruh aset keluarga Zhu Anda, semuanya disita. Siapa kamu? Atas dasar apa Anda menyita barang-barang tersebut? Tanyakan pada menantu kesayanganmu Song Fei, maka semuanya akan menjadi jelas. Apa yang sedang terjadi? Bicaralah Song Fei. Ibu, aku tidak menyangka mereka akan menemukan tempat ini. Beberapa waktu lalu, saya berjudi. Saya berutang lebih dari 50 juta. Hanya bisa menggunakan rumah keluarga Zhu dan beberapa aset lainnya sebagai jaminan bagi mereka. Apa yang kamu katakan? Seharusnya semuanya baik-baik saja. Mereka bilang akan memberi saya waktu 3 bulan untuk mengumpulkan uang itu. Si bodoh Dashu berkata, setelah 3 bulan, semuanya akan baik-baik saja. Mungkinkah karena saya pernah meminta uang kepada Zhu Fang beberapa waktu lalu, dan muncul pikiran untuk berjudi. Dan Dashu benar. Dia bukan orang bodoh.
Pak Dasyu, Anda tidak perlu bersedih. 3 tahun perasaan yang The film terpendam was berakhir sia-sia. translated and narrated by Yang tersesat hanya M. Media. mendapat sedikit dukungan. Semuanya sudah ditakdirkan. Apa yang dikatakan Bapak Su benar sekali. Anggota keluarga Su itu bodoh dan dangkal. Mereka tidak mengetahui kemampuanmu. Mereka buta terhadap nilai dirimu. Mereka pantas mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tuan Shu, mobilnya sudah tiba. Hanya sebuah keluarga Su biasa. Tidak layak disebutkan. Jika sudah hilang ya sudah hilang. Silakan, segera pergi menemui keluarga Gu. Paman, jangan terburu-buru Tuan Su. Saya rasa karena pria itu sudah berjanji, dia tidak akan mengingkari janjinya. Tuan Su, Anda pasti akan menepati janji Anda. Kanan. Pikiranmu adalah, Menurut saya, keluarga Su telah benar-benar mengecewakanmu. Keluarga Su mereka buta. Berulang kali membuat Bapak Dasyu menderita ketidakadilan. Selain itu, Anda menanam pohon selama 3 tahun. Dan mereka menebangnya begitu saja. Mereka sama sekali mengabaikanmu. Sekalipun kamu pernah menjanjikan sesuatu, semuanya sekarang sudah dihapus. Biarkan saja mereka mengurus diri sendiri. generasi muda keluarga Gu memiliki potensi spiritual. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Song Sui merasa sangat terharu atas kebaikan yang diterimanya. Song Sui menjamin Anda, keluarga Gu saya sama sekali berbeda dari keluarga Shu. Setelah Anda tiba di kediaman keluarga Gu, bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, kami akan menyambut Anda dengan sangat ramah. Kami tidak akan membiarkanmu merasa, bahkan sedikit saja tanda pengabaian atau ketidaan. Keluarga Gu Anda telah menunjukkan ketulusan, namun itu masih belum cukup. Apakah itu masih belum cukup? Saya tidak tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Sejujurnya kamu belum melakukan apapun. Dan kamu sudah mulai bersikap sok. Saya mohon maaf Tuan Shu, pamanku agak keroboh. Apalagi yang dibutuhkan oleh Tuan Shu. Keluarga Gu saya pasti akan melakukan yang terbaik. Di keluarga Su aku diasuh oleh Su Fan. Apakah Anda tahu apa yang akan saya lakukan di keluarga Gu Anda? Maksud Bapak Su adalah untuk menjadikan aku sebagai pelayanmu. Aku bilang kawan. Itu sudah cukup. Sekalipun Anda memiliki beberapa keterampilan, ini sudah keterlaluan. Keponakan saya wanita muda terhormat dari keluarga kaya. Apakah kamu tidak menghinanya? Semua takdir hanya mengantarkan mereka yang memiliki takdir yang telah ditentukan. Aku. Tuan Shu, selama Anda bisa menyelamatkan keluarga Gu, aku bisa mengorbankan segalanya. Apalagi menjadikan aku pelayanmu. Sekalipun kau menginginkan hidupku tidak apa-apa. Namun Tuan, bisakah kau kembali ke keluarga Gu bersamaku dulu? Setelah ayahku mengizinkannya. Saya tidak akan ragu-ragu. Aturan lama. Tanam pohonnya terlebih dahulu. Oke. Bibi ketiga, pergi ke gudang, pilih yang terbaik. Ambil bibit pohon dan bawa ke sini. Oke. Song Sui, keempat sosialita dari kota itu, telah mengejar kami sampai ke kota Tianye. Apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak boleh diizinkan masuk wilayah kota Tiana. Jika tidak kita akan gagal di rintangan terakhir. Tuan Shu, saya ada beberapa urusan mendesak yang harus saya selesaikan. Biarkan saudari ketiga tetap tinggal. Dia akan mengikuti pengaturan Anda. Silakan lanjutkan bisnis Anda. Jangan khawatirkan aku. Terima kasih Pak Shu. Anda harus mengikuti semua dari pengaturan Bapak Shu. Persyaratan apapun, Anda harus memuaskan mereka. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti saudari Song Shu. Ayo pergi. Letakkan di sini, letakkan di sini. Tuan Shu, bibit pohonnya sudah ada di sini. Pohon ini tidak boleh dibiarkan layu bahkan untuk 1 hari pun. Penyiraman segera diperlukan. Itu cukup sederhana. Kalian berdua, pergilah ambil 2 ember air sumur. Sebelumnya saya membuat sebuah janji kepada keluarga Su. Barulah saat itulah aku menanam pohon yang memiliki jiwa. Keluarga Gu tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Cuma barang berharga yang bisa menstabilkan pohon. Itu hanya bergantung pada apakah mereka memiliki kebijaksanaan dan takdir. Tuan Shu, airnya sudah dibawa. Apakah pohon itu bisa disiram sekarang? Ini hanya sebuah pohon tunggal. Kapan sebaiknya disiram? Ini bukan tentang menyiram. Kalian berdua,
Cepat siram pohon itu. Sebentar lagi, mengantar Tuan Shu ke perusahaan. Presiden Gu hampir berusia 50 tahun. Singkatan dari lebih dari 10 jam. Tubuh tidak dapat menahan ini. The film Tidak was diperbolehkan. translated and narrated by Tuan Shu ini. Media. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya harus menyiraminya sendiri? Kekayaan keluarga Gu harus ditanam oleh anggota keluarga Gu. Lebih-lebih lagi, air sumur ini sangat keruh. Tidak cocok untuk menyirami pohon. Mengapa air sumur ini keruh? Kita semua menggunakannya untuk direbus untuk diminum. Jangan berpura-pura mengerti ketika Anda tidak mengerti. Di samping itu hanya sebuah pohon. Jika tidak disiram, haruskah kita menggunakan susu? Benar-benar keras kepala. Keluarga Gu mengundang saya ke sini. Seandainya bukan karena fakta bahwa standar saya harus dipatuhi, saya akan pergi saja. Tuan Shu, mohon jangan tersinggung. Ibu saya juga khawatir dengan Paman Gu. Persyaratan Anda, kami akan memenuhi semuanya. Kami akan mengikuti instruksi Anda dan mengganti airnya. Ibu? Baiklah, jika kita harus mengganti airnya maka biarlah begitu. Kalian berdua, ambil seember air bersih. Air jernih yang mematikan mengalir di bawah tanah, meskipun tidak keruh. Itu tidak murni. Merawat pohon itu sangat sulit. Dasar anak kecil. Air jernih ini, kita sendiri gunakan untuk mencuci. Anda mengatakan itu tidak bersih. Apakah kamu menghina kami dengan mengatakan kami najis? Saya tidak memiliki niat seperti itu. Jika Anda memilih untuk berpikir demikian, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sejak Anda tiba, Anda sudah duduk di kursi malas ini. Apakah kamu tahu bahwa Presiden Gu, apakah dia berdiri di pintu masuk perusahaan? Anda jelas-jelas mempersulit keadaan bagi keluarga Gu. Tidak apa-apa jika pohon ini tidak disiram. Benarkah tidak disirami? Anda tidak mengizinkan penggunaan air sumur. Dan Anda tidak mengizinkan air jernih. Apa yang harus saya gunakan untuk menyiraminya? Keluarga Gu mengundang Anda ke sini. Tidak memperlakukanmu seperti leluhur. Dan tentu saja jangan memperlakukan pohon seperti leluhur. Meskipun demikian, saya akan pergi saja. Namun, begitu aku melangkah keluar dari pintu keluarga Gu ini, jika Anda ingin mengundang saya lagi, bahkan jika kamu mendaki Gunung Padang atau menyeberangi lautan api, ini pun sia-sia. Tuan Shu, saya sungguh menyesal. Seharusnya kami tidak membantahmu, tetapi Anda juga tidak menyebutkannya secara spesifik. Air jenis apa yang seharusnya digunakan agar bisa menyirami pohon yang kamu tanam ini? Baik air jernih maupun air sumur, telah ditolak olehmu. Kami juga cemas. Bukan berarti saya tidak akan mengatakan. Yang saya takuti adalah keluarga Gu Anda tidak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya tersebut. Ini benar-benar tidak masuk akal. Keluarga Gu kami memiliki sumber daya keuangan yang melimpah. Air jenis apa yang tidak mampu kita beli? Berbicara tentang ini, saya harus menunjukkan kekuatan finansial keluarga Gu kami. Air suci Tianshan. Apakah kamu pernah mendengarnya? Di pasaran, air minum alami dijual seharga 5.000 per botol. Ibu, apakah yang Anda maksud adalah air suci Tianshan terbatas hingga 1.000 botol di seluruh dunia? Benar, aku juga belum pernah meminumnya. Paman Mogu telah menimbun lebih dari selusin botol. Saya tahu di mana mereka disimpan. Ibu, air suci Tianshan ini seharusnya sudah cukup. Silakan pergi dan ambil itu. Bagus. Bawalah, agar aku bisa melihatnya. Siapa yang mengizinkanmu meminumnya? Ibu, tahukah kamu betapa mahalnya air ini? Betapapun berharganya air itu, lalu kenapa? Ini hanyalah limbah industri. Tidak mampu memberi nutrisi pada pohon. Apa yang tadi kamu katakan? Dasar penipu sialan. Dari semua orang dialah yang harus ditipu. Kau datang untuk menipu keluarga Gu. Saya hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran omong kosong. Sejak Anda tiba di sini, hampir sepanjang hari, Anda tidak menunjukkan keahlian apapun. Tapi kamu cukup pandai membual. The film was Masih berusaha translated menipu and saya, narrated membawakan by air suci yang Media. mahal untuk kamu minum.
Sekalipun Anda bukan penipu. Kau hanyalah seorang penipu yang mencari makanan gratis. Percakapan tak menyenangkan setengah kalimat pun lama. Biarkan Gu Songsu mencari orang yang lebih kompeten. Tuan Shu mohon tetap di sini. Mohon Bapak Shu memberikan beberapa petunjuk. Air jenis apa yang sebaiknya digunakan keluarga Gu saya untuk memenuhi syarat, untuk menyirami pohon yang kamu tanam ini. Anak perempuan, jangan buang-buang kata dengan penipu ini. Ibu, bahkan air mata air suci yang bernilai ribuan, tidak dapat memenuhi persyaratannya. Aku penasaran air apa lagi yang ada di dunia ini, mampu memenuhi standarnya. Menurut pandangan saya, dia tidak mengerti apapun. Dia hanya tahu cara membuat alasan tanpa henti. Ibu, saya yakin Anda salah kali ini. Sekalipun Anda tidak mempercayai Tuan Shu, setidaknya kamu harus percaya pada Paman Gu dan penilaian saudari Song Shu. Mereka punya cara sendiri dalam menilai orang. Kami seharusnya lebih menghormati Bapak Shu, menjadi lebih baik. Bagus. Aku akan menunjukkan rasa hormat kepadamu. Saya ingin mendengar. Air jenis apa yang ingin Anda gunakan untuk mengairi pohon ini? Datuk percepat. Keluarga Gu tentu saja harus membayar harga. Jika seseorang ingin menyirami pohon ini, air dari puncak pegunungan Tianshan dibutuhkan. Dikombinasikan dengan ginseng liar berusia ribuan tahun. Menggunakan daun teh berusia ribuan tahun untuk menghasilkan teh ginseng berusia ribuan tahun. Tunggu tepat selama 81 detik. Sebelum bisa dituangkan. Kamu nak, kau benar-benar berani menipu kami. Jika memang seperti yang Anda katakan, belum lagi keluarga Gu kami, bahkan kaisar pun tidak bisa meminumnya. Ini sama saja dengan meminta kami untuk pergi ke surga dan memetik bintang untukmu. Apa perbedaannya? Apakah seperti inilah keluarga Gu Anda menjamu tamu? Anda tipe tamu yang mana? Keluarga Gu kami menunjukkan ketulusan sepenuhnya dengan mengundang Anda ke sini. Para jantan dari keluarga Gu kami, dari yang tertua hingga yang termuda, berdiri di pintu masuk perusahaan menunggumu, menunggu selama beberapa jam. Beberapa orang mengalami luka-luka, beberapa orang pingsan. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Gu? Mereka memang sudah kelelahan. Tapi ini, musibah bagi keluarga Gu. Ini sudah ditakdirkan. Saya juga tidak punya solusi. Kalian semua mundur. Ibu, dengarkan gadis itu. Semua orang turun. Tuan Shu, persyaratan yang baru saja Anda sebutkan memang sulit bagi keluarga Gu saya untuk memenuhinya. Dan bahkan jika hal itu bisa dipenuhi, setidaknya akan memakan waktu 6 bulan. 6 bulan tidak dapat diterima. Paling lama setengah hari, lebih-lebih lagi. Selain air, tanah di kebun sayur ini juga tidak cocok. Tanah halus dari pegunungan Kunlun diperlukan untuk menekan pohon ini. Dia bicara omong kosong lagi. Aku melihat pohon ini tertekan dengan cukup baik. Mengapa kamu tidak bertanya pada keluarga Gu kami? Pergi ke surga dan menggali tanah untukmu. Pegunungan Kunlun benarkah? Di manakah letak pegunungan Kunlun? Apakah kamu tahu? Kurang pengetahuan. Saya bermaksud membantu keluarga Gu Anda. Namun saya telah ditanyai berulang kali. Sekalipun aku memiliki ketulusan 1000 kali lipat, saya tidak berdaya untuk membantu. Baiklah, kalau begitu, keluarga Gu tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Hal itu tidak bisa dipaksakan. Biarkan Gu Songsu menemukan jalan keluarnya sendiri. Berhenti. Kau pergi begitu saja, nak. Ini tidak pantas, bukan? Mengapa hal itu tidak pantas? Kami mendengarkan Anda. Pohon itu telah ditanam. Kursi santai itu sudah dibuat. Air suci yang nilainya ribuan yuan. Kamu juga telah diberi minum. Tanpa meninggalkan sesuatu untuk keluarga Gu kami. Bagaimana menurutmu? Keluarga Gu kami adalah ibu? Ibu yang mana? Ini adalah masalah prinsip. Apa yang dikatakan itu benar. Siapkan tinta. Pergilah dan siapkan keempat harta karun ruang belajar untuknya. Saya ingin melihat trik apa lagi yang bisa dia mainkan. Apa yang telah terjadi? The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Tuan Shu telah menghilang. Ibu, pohon itu.
Pohon apa? Penipuan itu akhirnya terbongkar oleh kami. Dia melarikan diri sejak lama. Tidak. Pohon yang baru saja kita tanam itu. Bagaimana bisa jeti seperti ini? Sudah berakhir. Bagaimana menjelaskan ini pada saudari Songshu? Memberikan penjelasan. Ini? Tidak apa-apa, itu hanya pohon. Jika pohon ini tidak cocok, lalu ganti saja dengan yang lain. Seseorang datang ke sini. Buang pohon ini. Tanam satu lagi. Ibu, sekalipun kita mengganti pohon itu, tetapi Tuan Xu sudah diusir oleh kami saat saudari Songshu kembali. Bagaimana kita akan menjelaskannya padanya? Bukankah kita masih punya ini? Jangan panik. Setidaknya dia meninggalkan ini di belakang. Saat waktunya tiba, kita akan mengatakan saja, kami melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengannya. Tapi bocah nakal ini, dengan sengaja mempersulit kita. Kami sudah melakukannya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saat waktunya tiba berikan saja ini kepadanya sebagai penjelasan. Ibu, saudari Songshu menyuruh kami untuk menjadi sepenuhnya patuh kepada Tuan Xu. Seharusnya kamu tidak bersikap terlalu agresif dan mengusirnya. Apakah kamu bisa menyalahkanku? Apakah ucapan bocah itu masuk akal? Berbicara tentang kebutuhan air dari puncak Tianshan, dicampur dengan ginseng gunung liar berusia ribuan tahun. Kenapa dia tidak mengajakku pergi saja dan mengundang Ibu Suri dari barat untuk menemuinya? Tidak. Saya rasa Tuan Xu sedang menguji kami. Andai saja kita memiliki lebih banyak kesabaran, mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Apa yang sedang terjadi? Aku sudah menyuruhmu menanam pohon itu. Bagaimana bisa jeti seperti ini? Nyonya, kami baru saja terbakar oleh pohon ini. Ibu, lihatlah pohon ini. Coba perhatikan pohon ini dengan cepat. Dia, mengapa alat ini mengeluarkan asap hitam? Aku sudah tahu itu. Pohon besar ini tidak memiliki niat baik. Kami mengundangnya untuk membantu keluargaku. Lihat apa yang telah dia lakukan. Jenis tanaman apa yang dia tanam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa melihat? Nak, di mana kau? Ibu, seharusnya kamu tidak memfitnah Tuan Xu. Inilah pembalasan kami. Semuanya sudah berakhir. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Pasti karena kita tidak mengikuti instruksi dari Bapak Xu dan bahkan ingin mencabut pohon itu. Itulah sebabnya asap hitam mengepul. Semua benda memiliki jiwa. Ibu, beberapa detik yang lalu, pohon besar tepat di depan mata kita. Lenyap, mungkinkah? Apakah dia benar-benar luar biasa? Anak perempuan, jangan menakutiku. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, ayo kita cari saudari Songshu. Dia pasti punya cara untuk memohon. Tuan Xu akan datang lagi. Baik sekali. Akhirnya aku kembali ke surga terpencil ini. Hiruk pikuk dunia. Hal itu tidak lagi menjadi urusan saya. Xiao Xuan. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Energi vital Anda menjadi semakin tidak stabil. Seandainya Tuan Xu tidak menganugerahi saya umur panjang. Xiao Xuan. Saya mungkin akan mati kelaparan selama era Republik Tiongkok. Saya sangat puas telah hidup sampai saat ini. Sayang sekali bahwa saya wanita tua ini. Aku sudah mendekati akhir masa hidup alamiku. Di masa depan, saya tidak akan bisa lagi menemani Anda, Tuan. Sungguh suatu penyesalan. Xiao Xuan. Sebaiknya kau kembali ke Longdu untuk hidup tenang. Xiao Xuan. Dalam hidup aku adalah hambamu. Dalam kematian aku adalah rohmu. Seandainya Anda tidak ikut campur Tuan, itu tidak mungkin bagi saya untuk menjadi ratu investasi legendaris. Cucu buyutku. Sekarang, juga tidak akan. Kepala grup keuangan nomor 1 di Asia. Kebaikan ini. Saya seorang wanita tua. Melayani sebagai budak dan pelayan seumur hidup. Saya masih belum bisa membalas budi Anda, Tuan. Baik sekali. Anda harus menuruni gunung terlebih dahulu. Pak, saya tidak akan pergi. Aku tidak mengusirmu. Tetapi para tamu akan segera tiba.
Keluarga Zhu masih memiliki keindahan seperti itu. Nona muda. Sungguh penemuan yang beruntung. Siapa kamu? Keluar. Apakah mereka menyuruh kami pergi? Saya khawatir Anda belum menyadarinya. Bahwa tempat ini tidak lagi menjadi milik keluarga Zhu. Jika kamu tunduk padaku, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mengizinkanmu tinggal di sisiku sebagai seorang pelayan. Jika tidak, Anda harus melakukannya bersama keluarga Anda. Tidur di jalanan. Suami. Ibu, selamatkan aku di mana kau? Suami, ibu. Saudara jiwa kehidupan, mengapa kamu keluar? Menguasai. Aku mendengar Zufang meminta bantuan. Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Karena kamu sudah keluar. Lalu ayo main catur denganku. Ini. Tapi Zufang dia. Tenang saja. Zufang telah menemani saya selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa menempatkannya dalam posisi berbahaya? Fokus saja pada permainan catur denganku. Dia akan segera tiba. Suamimu, Song Fei, tidak tahan dipukul. Dia sudah pingsan. Selama kamu patuh, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sakit fisik. Jangan datang ke sini. Hati-hati atau aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Dasar wanita celaka, menolak jalan mudah hanya untuk dipaksa menempuh jalan sulit. Ada yang mau kemari, ikat dia untukku. Mari kita nikmati ini bersama. Anda, apakah kamu manusia atau hantu? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah perlindungan dari Tuan Xu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kemarin kami masih hidup tanpa khawatir. Hari ini kita hidup telantar di jalanan. Mengapa ini terjadi? Istri, tolong pikirkan solusinya. Saya tidak ingin menjadi tunawisma. Saya tidak ingin menjalani hidup yang penuh kesulitan. Mohon pikirkan solusinya. Sekarang kau tahu cara memohon padaku. Mengapa kamu tidak mendengarkanku sejak awal? Fang Fang juga tidak menyalahkan Song Fei. Kita bertiga harus tetap bersatu sebagai sebuah keluarga. Ibu saya didiagnosis menderita kanker. Hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Meskipun kita tunawisma. Aku tidak takut. Tapi aku tidak ingin mati. Sudah kubilang untuk mendengarkanku waktu itu, jangan mengusir Tuan Dashu. Anda bersikeras untuk bertindak dengan sengaja. Siapa yang harus disalahkan sekarang? Aku yang salah. Ini semua salahku. Zufang. Apa yang kamu lakukan tidak ada artinya. Zhu Qiang menentang takdir dan menebang pohon itu. Kekayaan itu telah habis. Malapetaka itu tak bisa dihindari. Saya juga tidak berdaya. Lebih-lebih lagi, keluarga Zhu tidak The berniat film untuk was bertobat. translated and narrated Mereka tetap by arogan dan Media. kasar. Itu benar. Temukan Dashu. Fang Fang. Pergi dan temukan Dashu. Kami tidak akan pernah meragukannya lagi. Kembalikan Dashu. Kami akan berlutut di hadapannya. Bersujudlah padanya. Kali ini kita benar-benar menyadari kesalahan kita. Kamu menelponku kembali terlalu terburu-buru. Sebenarnya masalahnya apa? Apakah kamu tahu? Saya hanya pertemuan dengan putri-putri dari 4 keluarga terkemuka. Mereka tidak mudah dihadapi. Kakak Songshu, ini bukan masalah besar. Aku tak berani mengganggumu. Tetapi, aku takut jika aku berbicara, itu akan membuatmu marah. Pohon ini. Dia. Bibi ketiga. Apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda menyinggung perasaan Tuan Xu? Di mana dia? Songshu, aku minta maaf. Ini adalah kesalahan bibi ketiga. Seharusnya aku tidak meragukan Tuan Xu. Dan seharusnya aku tidak mengabaikan kata-katanya. Saya hanya, Kakak Songshu. Saya gagal menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Saya tidak membuat alasan. Seluruh tanggung jawab terletak pada saya.
Hukuman apapun yang Anda jatuhkan, saya akan menerima. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika menghukummu bisa membawa Tuan Su kembali, maka ini akan sederhana. Kalian semua memang benar-benar tidak mungkin berhasil tetapi lebih dari mungkin gagal. Song Sui dan aku akhirnya berhasil undang Tuan Shu kembali. Tapi kamu, dia bahkan belum tinggal selama setengah hari. Dia sudah pergi. Aku. Pada akhirnya, semuanya tetap sia-sia. Sebaliknya mereka mengangkat sebuah batu, hanya untuk menjatuhkannya ke kaki mereka sendiri. Song Shu, Tuan Shu, bukan berarti dia tidak meninggalkan apapun. Lihat ini adalah karya kaligrafi dan lukisannya. Dia menulisnya sendiri. Gu Songshu, berikan padaku kaligrafi dan lukisan di tanganmu. Saya menawarkan 10 juta. Kita melakukan perjalanan lain yang sia-sia. Tuan Shu sudah meninggalkan keluarga Gu. Tapi Xiaolu, Anda menghabiskan 10 juta untuk membeli sebuah karya kaligrafi dan lukisan modern. Apa yang kamu pikirkan? Kanan, kertas beras di tangan Gu Songshu. Melihatnya dari kejauhan, kualitasnya biasa saja. Apalagi 10 juta. Harganya bahkan tidak sampai 100 ribu. Tidak, saya pikir Xiaolu seharusnya punya ide lain. Beritahu kami dengan cepat. Jangan sembunyikan dari kami saudari-saudari. Rasanya, ketiganya tidak mendengar. Kaligrafi dan lukisan di tangan Gu Songshu ditulis oleh Bapak Xiu. Ini juga bagus. Tidak akan ada yang bisa menyaingi saya untuk itu. Meskipun saya belum tahu sekarang tujuan kaligrafi dan lukisan. Tetapi itu ditulis oleh Bapak Xiu sendiri. Ini pasti akan sangat bermanfaat. Bagaimana mungkin aku sembunyikan dari saudara perempuanku? Anda juga tahu, saya suka memoleksi barang-barang. Kaligrafi dan melukis adalah salah satunya. Nona Gu, 10 juta untuk kaligrafi dan lukisan ini. Bisakah kamu menjualnya padaku? Nona Xiao, Song Su memiliki beberapa urusan keluarga. Pertama-tama mohon maaf atas kelalaian saya. Tuan Shu meninggalkan kaligrafi dan lukisan ini. Apakah dia mengatakan hal lain? Meskipun demikian, aku akan pergi. Namun, begitu aku melangkah keluar dari pintu keluarga Gu ini, jika kamu ingin mengundangku lagi, sekalipun kamu melewati api dan air, itu akan sia-sia. Tuan Shu berkata, setelah dia pergi, jika kamu ingin menemukannya lagi, sekalipun kamu melewati api dan air, dia akan menjadi tidak berguna. Setiap orang, kini keluarga Gu tidak punya jalan keluar. Kalian semua adalah anggota inti dari keluarga Gu. Jadi meskipun kita melewati api dan air, kita harus membawa Tuan Shu kembali. Maafkan saya, Nona Xiao. Saya tidak akan menjual kaligrafi dan lukisan ini. Bagaimana dengan 50 juta? Ini kaligrafi dan lukisan peninggalan Bapak Shu. Bagi Song Su itu, harta tak ternilai. Bahkan untuk 100 juta, saya tidak akan menjualnya. Kakak Song Shu, saya tahu keluarga Gu kini dalam situasi sulit. Perusahaan itu menangguhkan operasional hari ini. Inilah saatnya uang dibutuhkan. Saya menawarkan 1 miliar. Ini setidaknya membantu perusahaan mengatasi kesulitannya. Song Shu, 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Setidaknya, lukisan ini karya Bapak Shu telah memenuhi tujuan terbesarnya. Song Shu menerima pesanan dari perusahaan masa depan. Jika tidak diterbitkan sesuai dengan peraturan, kompensasi totalnya hampir 1 miliar. Ini bisa mencukupi kebutuhan kita setidaknya selama seminggu. Itu benar, Kakak Song Shu. Kaligrafi ini ditulis sendiri oleh Bapak Shu. Saya rasa itu tidak seharusnya dijual. Apa yang kau tahu dasar gadis malang? Saya tidak percaya bahwa hanya pohon besar itu yang bisa membantu kita. Jika kita menerima 1 miliar ini, kita akan mendapat waktu istirahat selama seminggu. Dengan kekuatan finansial keluarga Gu kami, saya tidak percaya bahwa dalam waktu 7 hari, kami tidak dapat menemukan satupun ahli. Song Sui, jangan lupa, abang saya, dan juga ayahmu, dan paman-paman lainnya. Mereka semua berdiri di pintu masuk perusahaan. Jika mereka terus berdiri di sana, nyawa mereka akan terancam. Mungkinkah? Apakah ini satu-satunya cara? Menguasai. Mengapa berhenti menonton? Hasilnya telah diputuskan. Tidak perlu menonton lebih lanjut. Gu Songsul dan Zhu Fan bukanlah tipe orang yang sama. Seandainya itu Zhu Fan, dia pasti akan memilih kaligrafi. Tapi untuk Gu Songsul,
Dia adalah seorang pengusaha wanita. Sulit untuk mengatakannya. Saudara jiwa kehidupan, kau telah menjauh dariku selama 3 tahun ini. Menyaksikan berbagai aspek dunia. Dan menjadi tercemar oleh kebiasaan duniawi. Memiliki pikiran seperti itu. Tidak mengherankan. Tuan, maksudmu apa? Gu Songsu tidak akan memilih 1 miliar. Kita akan tunggu dan lihat. Saya juga menginginkan kaligrafi ini, Nona Gu. Di atas 1 miliar. Saya akan menambahkan 200 juta lagi. Lihat, apakah Anda akan menjualnya kepada kami? Tidak. Kenapa kalian semua mulai menawar? Karena kalian semua menginginkannya. Kalau begitu aku juga menginginkannya. Saya menawarkan 1,5 miliar. Songxi jual cepat. Manfaatkan kesempatan selagi masih ada. Begitu kesempatan ini berlalu, dan antusiasme mereka memudar, tidak akan ada kesempatan lagi. Nona Gu. Aku mohon padamu. Izinkan saya bertemu dengan Tuan Shu sekali saja. Wajahmu agak familiar. Tetapi saya tidak ingat. Anda? Aku. Nona Gu. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya di rumah keluarga Chu. Saya Chu Feng, nona muda dari keluarga Chu. Jadi Anda berasal dari keluarga Shu. Kaulah yang mengusir Tuan Shu. Apa hakmu untuk memintanya kembali? Nona Gu, aku mohon padamu, izinkan saya bertemu dengan Tuan Shu sekali saja. Keluarga Chu tidak bisa bertahan tanpa Tuan Shu. Sejak Tuan Shu pergi, ibu saya didiagnosis menderita kanker stadium lanjut, dan suami saya memiliki hutang judi yang sangat besar. Seluruh aset keluarga Chu telah digadaikan. Adik laki-laki saya juga telah meninggal. Sekarang keluarga kami terdiri dari 3 orang, rusak dan hancur. Kita benar-benar berada di jalan buntu. Kekayaan itu telah habis, di luar penebusan. Keluarga Shu, ini sudah tidak sepenuhnya efektif lagi. Saya turut berempati dengan situasi Anda. Namun saya benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Karena Tuan Shu juga tidak bersamaku. Taman kedua. Saya tidak bisa menjual kaligrafi dan lukisan ini. Kita harus segera berangkat untuk menemukan Tuan Shu. Berapapun biayanya, kita harus mengundangnya kembali. Tuan Shu, Gu Songsu adalah pendosa dari keluarga Gu. Berlutut memohon pengampunan dari Tuan Shu. Sekalipun ada gunung-gunung pisau dan lautan api, Gu Songsu tidak akan ragu-ragu. Saya hanya meminta agar Bapak Shu terlihat ketulusan keluarga Gu. Hal yang sama berlaku untuk pendosa dari keluarga Chu. Saya juga bertanya kepada Bapak Shu, demi persahabatan Chu Feng selama 3 tahun, untuk mengulurkan tangan membantu, dan keempat keluarga besar kita, para tamu yang disebutkan oleh sang guru, akhirnya tiba. Tuanku berada di puncak Gunung Awan. Jika Anda ingin melihatnya, cukup mendaki ke puncak. Apakah aku salah lihat? Bukankah ini ratu investasi yang legendaris, Xiao Xiaoxuan? Bagaimana mungkin dia bisa berada di sini? Xiao Xiaoxuan. Mungkinkah dia orang yang mendominasi negara tersebut pada tahun 70 Ain dan 80 Ain? Dikenal sebagai Ratu Keuangan Xiao Xiaoxuan. Bagaimana ini mungkin? Kakek pernah menyebutkannya saat ia masih hidup. Namun pada saat itu, usianya sudah lebih dari 50 tahun. Bagaimana mungkin setelah setengah abad? Dia masih sangat muda. Tunggu, ada yang salah. Ada apa? Kemampuannya sangat hebat. Dia dianggap sebagai tokoh legendaris. Dia baru saja memanggil Tuan Shu Tuan. Siapa di antara kalian yang berasal dari keluarga Chu? Saya. Ini aku. Dan aku. Anda pasti. Chu Feng. Terima kasih telah merawat guru saya selama 3 tahun. Sungguh disayangkan bahwa keluarga Chu Anda tidak berpengetahuan dan bodoh. Menyia-nyiakan upaya susah payah Chu Wei. Dan terlebih lagi menyia-nyiakan hidup Chu Fugui. Bagaimana Anda mengenal leluhur saya? Ini adalah cerita panjang. Namun, saya hanyalah seorang pelayan Tuan Shu.
dan saya tidak berhak untuk berkomentar banyak. Sang guru memberi instruksi. Aku akan menunggumu di sini untuk membimbing Anda. Bahkan Xiao Xiaoxuan yang terkenal sekalipun adalah pelayan Tuan Shu. Lalu aku ini apa? Tidak heran jika hal itu dikatakan sebelumnya, yaitu menjadi pelayan Tuan Shu. Dia tidak bereaksi. Ternyata aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi hamba Tuan. Bangkitlah semuanya. Tuanku berkata, jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus mendaki hingga puncak Gunung Awan. Namun Anda tidak boleh mengambil jalan pintas. Anda hanya bisa mendaki di sepanjang tepi tebing. Jika kamu mencapai puncak, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan guru saya. Tapi izinkan saya memberi Anda peringatan yang adil. Di tebing-tebing curam, pisau tajam muncul dari waktu ke waktu. Satu gerakan ceroboh dan Anda akan kehilangan nyawa. Anda sebaiknya dipikirkan dengan cermat. Mungkinkah ini adalah yang legendaris? Salah satu gunung pisau dan lautan api. Songshu. Aku dan gadis itu tidak akan pergi. Kita akan menunggu di sini saja. Bahkan menunggu sambil berlutut pun diperbolehkan. Ibu, apa yang kau katakan? Perhatikan situasi saat ini. Jika keluargaku jatuh, kita akan tetap menyelesaikannya. Kamu tidak sebijaksana putrimu. Apakah harus pergi atau tidak? Pilihan ada di tangan Anda. Jika mengabaikan konsekuensi, tanggung sendiri. The film was translated and Ayo ibu, narrated by keluargaku M. kini Media. berada dalam keadaan genting. Apakah menurutmu kita masih bisa bertahan? Pergi. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu? Ibu ingin pergi. Tetapi dengan kondisi fisik ibu, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan. Jika tidak, kamu akan naik bersama Song Fei. Kalau begitu ibu akan tetap tinggal di sini, berlutut dan berdoa untuk keselamatanmu. Mengapa Anda tidak pergi mewakili keluarga Su kami? Pengecut. Masalah ini bermula karena kamu. Namun kau ingin aku menggantikan posisimu. Sekalipun aku menyeberangi gunung pisau ini dan temui Tuan Shu, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk berbicara? Lupakan, kita mungkin akan berakhir di jalanan. Sebagai pengemis, pokoknya sebelum Pak Shu tiba. Apa bedanya keluarga kami dengan para pengemis? Tunggu. Gunung pisau ini, aku akan memanjatnya. Tapi kamu harus menjaga ibu dengan baik. Ibu belum ingin meninggal. Meskipun aku membencimu, namun kamu tetaplah seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan saya. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tunggu aku. Tunggu aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga yang terdiri dari 3 orang sebaiknya tetap bersama. Aku juga akan pergi. Daripada dipukuli sampai mati oleh penagih utang, lebih baik mengambil risiko. Dengan Zufang sebagai pion, Desu mungkin tidak akan terlalu kejam, asalkan Zufang tidak mati. Wanita tua itu dan aku, keduanya seharusnya bisa bertahan hidup. Jadi kita akan pergi atau tidak? Aku memang ingin pergi, tapi mendaki gunung ini untukku sungguh mimpi buruk. Belum lagi itu adalah tumpukan pisau yang sangat besar. Apakah ini tidak akan membunuhku? Mungkinkah bahwa kita sedang mundur sekarang? Kembali. Kita tak bisa naik juga tak bisa pergi. Saya rasa sebaiknya kita tetap di sini saja. Setidaknya kita bisa menunggu sampai Pak Shu kembali dan menemuinya sekali saja. Saudara jiwa kehidupan. Saya perhatikan Anda tampak gelisah. Untuk alasan apa? Guru saya telah mempermalukan diri sendiri, seperti yang dikatakan guru. Aku sudah terbiasa dengan dunia yang membosankan, yang hidup. Tiba-tiba di hadapan tanah suci ini. Aku sebenarnya belum terbiasa dengan hal itu. Tidak perlu terburu-buru. Akan ada hal menarik untuk disaksikan segera. Gunung pisau dan lautan api telah disiapkan. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Ini sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Paman kedua, bibi ketiga, dan saudari ketiga, ikuti jalur pendakian saya. Seharusnya lebih aman untuk mendaki ke atas. Naiklah dengan cepat, oke? Jangan takut, ibu, dengarkan aku. Jangan khawatir, kami sedang mengikuti keluargaku.
Seharusnya tidak akan ada masalah besar. Aku menyerahkan ibu kepadamu. Oke. Masih tersisa setengah jarak lagi, sampai kita mencapai puncak. Jalur yang tersisa, kita akan mendaki bersama. Seperti kata pepatah, ketika suami dan istri sehati, kekuatan mereka mampu memotong logam. Mama di mana? Sudah kubilang untuk tetap di belakang. Untuk merawat ibu kami. Setelah saya sampai di puncak, aku akan menggunakan tali untuk menarik kalian berdua ke atas. Bagaimana mungkin kamu, Chu Feng? Ibu sudah tidak bisa lagi memanjat. Cepat selamatkan ibu. Ibu, beri saya 10 menit lagi. Saya akan segera mencapai puncak. Lengan ibu tertusuk pisau tajam. Ibu, Chu Feng. Ibu tahu aku salah. Jika memang ada kehidupan setelah kematian, ibu pasti akan memperlakukan Tuan Shu dengan baik. Dan perlakukan segala sesuatu dengan baik hati. Ibu, semoga perjalananmu damai. Di kehidupan selanjutnya aku akan tetap menjadi putrimu. Istriku, selamatkan aku. Selamatkan aku. The film was translated and narrated Aku sudah by tahu M itu. Media. Sejak pohon yang ditanam oleh Bapak Shu ditebang. Setelah itu, keluarga Chu saya telah menghadapi bencana yang terus-menerus dan nasib yang penuh masalah, berusaha mengubah takdir melawan langit. Ini hanyalah angan-angan belaka. Jangan bicara omong kosong. Bukankah Anda pelayan Tuan Shu? Pergi dan mohonlah padanya. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin aku berani menemui Tuan Shu? Sejak surga bermaksud untuk menghancurkan keluarga Chu, saya hanya bisa patuhi jalan menuju surga. Zufang, jangan. Jangan. Anda sekali lagi tergerak oleh perasaan manusiawi. Menguasai. Zufang sedang dalam masalah, aku harus turun tangan. Selama 3 tahun ini, saya memasuki Black Heart. Setiap hari dia membersihkannya dengan teliti. Kebaikan ini. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Saudara jiwa kehidupan, kau dan aku berbagi tubuh yang sama. Keduanya berasal dari Fajar. Aku sudah lama sekali menginginkan Zufang menanam benih kesehatan dan kesejahteraan. Sekalipun kamu tidak bertindak, dia akan tetap aman. Bagaimana situasinya? Bukankah mereka jatuh dari tebing? Mengapa mereka muncul lagi sekarang? Di puncak. Kakak Song Shu, ini pasti berhubungan dengan Tuan Shu. Saya mendengar bahwa Chu Feng sebelumnya menjabat Tuan Shu selama 3 tahun. JT seharusnya begitu. Benar. Kemampuan Tuan Shu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebenarnya siapakah Tuan Shu ini? Memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Aku. Sebenarnya aku masih hidup. Tuan Shu. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Sesuai perkiraan, selama aku masih memegang bidak ini Zufang, saya akan memastikan keselamatan meski berisiko. Dengan pengawasan dari individu luar biasa ini Bapak Shu, kebangkitan Sang Feiku sudah dekat. Istriku menungguku. Saudara jiwa kehidupan mengamati. Mereka telah tiba. Semuanya harap hentikan langkah maju kalian. Di depan terbentang lautan api. Orang biasa tidak dapat menghindari musibah ini. Pak, pelanggar Gu Songsu, karena pengawasan yang tidak memadai, dan telah membangkitkan kemarahan Anda Tuan, datang khusus untuk menebus kesalahannya. Hal itu tidak penting. Di dunia ini,
Belum ada apapun yang mampu membangkitkan kemarahan saya. Saya tidak marah, silakan pergi. Tuan Song Sui hadir pada kesempatan ini. Tanpa niat untuk kembali, Anda menyebutkan mendaki Gunung Pedang dan memasuki Lautan Api. Song Sui telah menyelesaikan setengah dari persyaratan. Aku bertekad untuk memasuki Lautan Api ini. Saya hanya berharap Anda Tuan dapat pindah ke kediaman Gu, menghilangkan asap hitam, memperbaiki posisi bibit-bibit pohon, membantu keluarga Gu menghindari musibah. Terjatuh ke lautan api, salah satunya akan menjadi abu dan dimusnahkan. Gu Songsu, apakah Anda sudah mengambil keputusan pasti? Untuk revitalisasi keluarga, Song Su tak akan menyerah meski terancam mati. Pak, terlepas dari hukuman yang diterima Song Su, demi keluarga Gu, dan untuk menebus kesalahan terhadap Tuan Xiu, hal itu dapat dibenarkan. Karena Anda telah mengambil keputusan, The saya film tidak was akan lagi mencoba translated membujuk Anda. and narrated Setiap by individu M Media. memiliki takdirnya masing-masing. Saya tidak tahu apakah pilihan Anda sudah benar atau salah. Siklus kausalitas memiliki hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Astaga, lubang api ini dapat dibandingkan dengan tungku alkimia Taishang Laojun. Sekalipun sang bijak agung matahari ikut campur, dia tetap akan menderita trauma fisik yang parah. Apalagi kita orang-orang biasa. Song Sun, kamu harus mempertimbangkannya dengan cermat. Melompat ke dalamnya tidak akan meninggalkan sisa kerangka. Kanan, Song Shu, bibimulah yang telah mengecewakanmu. Anda boleh pergi dengan tenang. Aku akan menggantikanmu dalam merawat ayah Anda dan mengurus pemakamannya. Kakak Song Shu, jika itu mungkin, aku bersedia memasuki lautan api ini demi dirimu, tapi aku bahkan tidak memilikinya. Kualifikasi untuk memasuki lautan api ini. Tenang saja soal pamanku. Aku akan menganggapnya seperti ayahku. Perlakukan dia. Paman kedua perhatikan dengan saksama. Karya seni, Bapak Xiu telah menunjukkan kemanjurannya. Sebenarnya, Song Sui berhasil diselamatkan dengan selamat. Iya ya, Ibu, paman kedua. Saya berpendapat bahwa kaligrafi dan lukisan ini tidak dapat dijual. Untungnya saudari Song Shu tetap gigih. Kalau tidak bagaimana mungkin menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Terima kasih Pak Xiu telah menyelamatkanku. Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Saya menyatakan bahwa kausalitas sudah ditentukan. Pak, Gunung Pedang dan Lautan Api. Song Sui telah menjelajahi semuanya. Pak, apakah memungkinkan untuk pindah ke kediaman Gu? Tuan silakan minum teh. Songsu, aku akan menerima hamba ini. Terima kasih atas apresiasi Anda, Pak. Mengenai keluarga Gu, Karena kini kamu di bawah wewenangku, kediaman keluarga Gu bisa dikunjungi lagi. saya juga bersedia memasuki lautan api ini. Saya mohon agar Anda menyelamatkan keluarga Chu Tuan. Selamatkan ibuku. Takdir keluarga Zhu telah berakhir. Ibumu juga jatuh dari tebing. Tubuhnya hancur total. Sekalipun aku memiliki kemampuan yang luas, saya tetap tidak akan bisa memberikan bantuan. Zhu Fan. Hubungan sebab akibat sulit diubah. Jika memang demikian, apakah Anda masih bersedia melanjutkan? Ibu saya telah meninggal dunia. Keluarga Chu telah mengalami kemunduran. Sepanjang yang menyangkut diri saya. Orang terdekat di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Anda, Tuan. Namun Anda sudah punya pelayan yang melayani Tuan. Saya sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk melayani Anda. Alih-alih sekadar bertahan hidup dalam keadaan yang terdegradasi. Lebih baik melakukan upaya terakhir. Sekalipun dipisahkan oleh hidup dan mati. Saya tetap akan menemui. Mengapa lautan api itu menghilang? Zhu Fan dia. Mengapa tubuhnya memancarkan cahaya? Apakah Tuan Shu memberikan perlindungan kepadanya? Istri, tunggu aku. Lagu Song Fei. Di mana Song Fei? Di mana dia? Hentikan teriakanmu. Song Fei telah binasa di lautan api.
Apakah Song Fei pergi begitu saja? Namun Tuan Xu, mengapa saya tidak terluka? Menolak tawaran sopan hanya untuk dipaksa. Seseorang harus segera menahannya. Nikmati bersama. Apakah kamu manusia atau hantu? Anda The adalah film was dermawan saya yang hebat. translated and narrated Chu Feng by sekarang M menjadi Media. tunawisma. Saya mohon agar Anda menerima saya sebagai pelayan Anda, Tuan. Zufan. Zufan. Aku sadar bahwa hatimu tidak berada di sini. Tidak ada gunanya memaksa Anda untuk tetap tinggal. Tuan Xu ini, Anda ingin menyelamatkan keluarga Su. Takdir tak bisa ditentang. Tetapi, masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Nona Chu Feng, ambil surat ini. Lanjutkan perjalanan ke keluarga Ouyang di Longdu. Keluarga utama Longdu, Patriark Ouyang. Apakah cicitku? Setelah membaca surat itu, dia akan membuat pengaturan yang sesuai untukmu. Di masa lalu, mantan kepala keluarga Chu Anda pernah memberi saya makan saat saya butuh. Saya menilai Anda orang berkarakter baik. Dan Anda telah merawat tuan saya selama bertahun-tahun. Saya akan membantu Anda. Xiao Xuan, aku serahkan masalah ini padamu. Saya akan ke kediamanku untuk mengurus urusan. Baik Tuan, silakan lanjutkan dengan hati-hati. Tuan Xu, akankah kita bertemu lagi? Dunia mengalami perubahan besar. Segala sesuatu mengikuti takdir. Song Su menyerahkan kaligrafi dan lukisan itu kepadaku. Jangan disentuh. Sekarang itu hanyalah selembar kertas bekas. Selain tidak berguna. Selain itu saat ini, beracun biarkan hilang sendiri. Tuan, sejak kepergian Anda, daun-daun pohon ini sudah berguguran semuanya. Selain itu, pendarahan terjadi terus-menerus. Apa yang harus dilakukan? Itu sudah terlewat. Waktu optimal untuk nutrisi. Meskipun teh ginseng 1000 tahun masih digunakan sekarang dan tertutup oleh tanah los dari pegunungan Kunlun, hal itu tidak akan lagi berpengaruh. Ini semua adalah kesalahan kita karena melewatkan waktu yang optimal. Tuan Xu, apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Memperbaiki. Ada satu. Tetapi biayanya agak mahal. Tuan Xu, kami tidak takut menghadapi cobaan apapun. Biaya lainnya, apakah ada hal yang tidak dapat kita tanggung? Tolong beritahu kami saja. Memberi nutrisi pada pohon dengan darah. Apa maksud Anda, Pak? Apakah maksudmu untuk kita? Untuk mengambil darah kita sendiri, lalu meneteskannya ke tunas ini? Benar, tetapi tidak sepenuhnya. Pohon muda itu memiliki kesadaran. Ia akan membuat pilihan yang berbeda, berdasarkan pada setiap individu. Singkatnya akan ada risiko terhadap nyawa. Apakah Anda sudah siap? Saya adalah putri sulung dari keluarga Gu, dan aku harus memimpin. Izinkan saya duluan. Song Sui, Anda selalu berada di garis terdepan sejak awal. Paman keduamu sangat malu. Kali ini izinkan saya menjadi garda terdepan. Izinkan saya melakukan sesuatu untuk keluarga gue. Pak, bagaimana ini bisa terjadi? Kembali. Bibit pohon kehidupan tidak tertarik padamu. Tugas Anda telah selesai. Sesederhana itu. Aku selanjutnya. Ibu, selamatkan aku. Tuan Xu, apa yang sedang terjadi? Mengapa ibuku bersikap seperti ini? Digenggam erat oleh tunas pohon ini. Ibu, Tuan Xu, mengapa bibi ketiga dan saudari ketiga saya menghilang? Ini adalah kehendak surga. Mereka sudah menjadi nutrisi untuk bibit. Takdir tak bisa ditentang. Mungkin
Ini adalah hasil terbaik bagi mereka. The film was translated and narrated by M Media. Bibi ketiga saudari ketiga. Kalian adalah pahlawan keluarga Gul. Kontribusi Anda untuk keluarga Gul akan selalu dikenang di hati kita dan tak pernah terlupakan. Tuan, apakah masih perlu menyirami pohon dengan darah? Karena ada makanan. Tunas itu tidak lagi tertarik pada darah. Namun konsumsi akan terus berlanjut. Orang-orang dari keluarga Gu. Sudah berapa jam kita berdiri? Paman sudah hampir 8 jam. Silakan pergi dan beristirahat. Mari kita kaum muda berdiri tegak. Kamu akan kehilangan nyawamu jika terus seperti ini. Saya bisa mengatasinya. Tulang-tulang tua saya ini masih kuat menahan beban. Presiden gua. Ini buruk, presiden gua tidak bisa bernapas. Presiden gua. Apa yang tadi kamu katakan? Ayahku berdiri selama 8 jam penuh dan meninggal karena kelelahan. Song Sui. Saudaraku telah meninggal dunia. Tuan Xiu, kumohon selamatkan ayahku. Untuk menunggumu. Di bawah matahari, dia berdiri selama 8 jam penuh dan meninggal karena kelelahan. Anda mengatakan bahwa berdiam diri membawa kedamaian. Tetapi mengapa? Siapa bilang dia sudah meninggal? Dia hanya terkejut dan telah menangguhkan pernapasan. Apapun yang dikatakan Tuan Su akan dilakukan. Bisakah kamu menemuinya sekarang? Saya akan mengemudi. Karena kamu sangat terburu-buru. Aku akan membawamu menemuinya sekarang juga. Mesin Huafen. Pak, semuanya sudah siap. Tolong selamatkan ayahku segera. Ambil lukisan ini dan letakkan di dinding di belakang ayahmu. Tunggu sebentar. Keberuntungan, umur panjang, dan kesehatan yang baik. Xiao Sui. Kamu telah bekerja keras. Ayah itu tidak sulit. Kamu sudah sangat lelah mengurus keluarga Gu. Saya pikir kali ini, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Ini semua berkat bantuan Bapak Xiu. Pak. Untuk mengganggu ketenanganmu? Kecuali jika benar-benar diperlukan. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Mohon maafkan saya. Tidak perlu berterima kasih. Setiap keuntungan pasti disertai kerugian. Mesin Huafeng. Kegiatan bisnis kini dapat dilanjutkan. Maksudmu adalah bahwa bencana yang menimpa keluarga Gu kami sudah dihilangkan. Ayah, selama kita menjaganya. Kaligrafi Bapak Xiu. Keluarga Gu akan tetap aman. Xiao Sui, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah. Mulai sekarang putrimu tidak bisa menemanimu lagi. The film was Saya bermaksud mengikuti translated Bapak and Xiu narrated by M Media. dan mengabdi kepadanya seumur hidup. Dipahami. Saya mengerti. Tuan Xiu, kami juga ingin menjadi pelayanmu.